Halo. Hai semua, pada kali ini kita akan membahas beberapa sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh berbagai perangkat sekarang, dan kemungkinannya pun kamu juga saat ini sedang menggunakan salah satunya juga untuk menonton video ini. Hehehe. Oke, tanpa berlama-lama ayo kita melihat sekilas pembahasan mengenai sistem operasi tersebut. Let's go. Yang pertama, mungkin banyak yang menggunakan perangkat yang berbasis OS ini serta sudah familiar, yaitu Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Kode Android dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Sifat Android yang terbuka juga telah mendorong munculnya sejumlah besar komunitas pengembang aplikasi untuk menggunakan kode sumber terbuka sebagai dasar proyek pembuatan aplikasi, dengan menambahkan fitur-fitur baru bagi pengguna tingkat lanjut atau mengoperasikan Android pada perangkat yang secara resmi dirilis dengan menggunakan sistem operasi lain. Android Inc. didirikan di Palo Alto, California, pada bulan Oktober tahun 2003 oleh Andy Rubin, Rich Minard, Nick Sears, dan Chris White. Tujuan awal pengembangan Android adalah untuk mengembangkan sebuah sistem operasi canggih yang diperuntukkan bagi kamera digital. Meskipun para pengembang Android adalah pakar-pakar teknologi yang berpengalaman, Android Inc. dioperasikan secara diam-diam, hanya diungkapkan bahwa para pengembang sedang menciptakan sebuah perangkat lunak yang diperuntukkan bagi telepon seluler. Google mengakui sisi Android Inc. pada tanggal 17 Agustus tahun 2005, menjadikannya sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Google. Setelah itu, tidak banyak yang diketahui tentang perkembangan Android Inc., tetapi banyak anggapan yang menyatakan bahwa Google berencana untuk memasuki pasar telepon seluler dengan tindakannya ini. Di Google, tim yang dipimpin oleh Rubin mulai mengembangkan platform perangkat seluler dengan menggunakan kernel Linux. Google memasarkan platform tersebut dengan janji bahwa mereka menyediakan sistem yang fleksibel dan bisa diperbarui. Telepon seluler komersial pertama yang menggunakan sistem operasi Android adalah HTC Dream, yang diluncurkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2008. Seri ini telah diperbarui dengan perangkat yang lebih baru, misalnya telepon pintar Nexus 4 dan tablet Nexus 10 yang diproduksi oleh LG dan Samsung. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2014, Google mengumumkan Nexus 6 dan Nexus 9 yang diproduksi oleh Motorola dan HTC. Ia digantikan oleh Sundar Pichai, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala divisi Google Chrome, yang mengembangkan Chrome OS. Sejak tahun 2008, Android secara bertahap telah melakukan sejumlah pembaruan untuk meningkatkan kinerja sistem operasi, menambahkan fitur baru, dan memperbaiki bug yang terdapat pada versi sebelumnya. Seperti pembaharuan versi 9.0 Pi, yang dirilis pada tanggal 7 Maret tahun 2018. Versi Android terbaru saat ini adalah Android 11 Red Velvet Cake yang dirilis pada tanggal 8 September tahun 2020. Logo Android yang berwarna hijau awalnya dirancang untuk Google pada tahun 2007 oleh desainer grafis Irina Block. Tim desain ditugaskan dengan sebuah proyek untuk membuat sebuah ikon universal yang mudah dikenali dengan menyertakan ikon robot secara spesifik dalam desain akhir. Setelah sejumlah perkembangan desain yang didasarkan pada tema-tema fiksi ilmiah dan film luar angkasa, tim akhirnya mendapat inspirasi dari simbol manusia yang terdapat di pintu toilet, dan memodifikasi bentuknya menjadi robot.
Platform perangkat keras utama pada Android adalah arsitektur ARM. Beberapa komponen perangkat keras tidak diperlukan, tetapi sudah menjadi standar di perangkat tertentu. Setelah Android menjadi OS telepon pintar, beberapa perangkat keras, seperti mikrofon, lambat laun berubah menjadi perangkat opsional. Selain itu, kamera ditetapkan sebagai perangkat wajib bagi ponsel-ponsel Android. Perangkat Android menggabungkan berbagai komponen perangkat keras opsional, termasuk kamera video, GPS, sensor orientasi perangkat keras, kontrol permainan, akselerometer, giroskop, barometer, magnetometer, sensor proksimitas, sensor tekanan, termometer, dan layar sentuh. Beberapa aplikasi secara eksplisit mengharuskan versi tertentu dari OpenOS, sehingga perangkat keras GPU yang cocok diperlukan bagi perangkat Android untuk menjalankan aplikasi tertentu. Google menyediakan pembaruan utama bagi versi Android, dengan waktu setiap 6-9 bulan. Sebagian besar perangkat mampu menerima pembaruan. Pembaruan utama terbaru adalah Android 9.0 Pie. Dibandingkan dengan sistem operasi seluler saingan utamanya, yaitu iOS, pembaruan Android biasanya lebih lambat diterima oleh perangkat penggunanya. Gagasan mengenai sumber terbuka dan platform pengembangan berbasis Linux telah menarik minat para pakar teknologi, tetapi juga muncul kekhawatiran mengenai persaingan ketat yang akan dihadapi Android dengan pemain mapan di pasar telepon pintar seperti Nokia dan Microsoft. Nokia menanggapinya dengan menyatakan, "Kami tidak melihat ini sebagai ancaman," sementara salah satu anggota tim Windows Mobile Microsoft menyatakan, "Saya tidak mengerti dampak apa yang akan mereka hasilkan." Alhasil, situs teknologi Ars Technica menyebut Android sebagai sistem operasi standar untuk meluncurkan perangkat keras baru bagi perusahaan tanpa harus memiliki platform seluler sendiri. Sifat Android yang terbuka dan fleksibel juga dinikmati oleh pengguna. Android memungkinkan penggunanya untuk mengkustomisasi perangkatnya secara ekstensif, dan aplikasi juga tersedia bebas di toko aplikasi non-Google dan di situs-situs pihak ketiga. Faktor ini menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh ponsel Android jika dibandingkan dengan ponsel lainnya. SVP Google, Andy Rubin, yang posisinya sebagai kepala divisi Android digantikan pada bulan Maret tahun 2013, disalahkan karena gagal dalam membangun kemitraan yang sehat dengan para produsen ponsel. Pemimpin utama produk-produk Android di pasar global adalah Samsung. Salah satu produknya, Galaxy, berperan penting dalam pengenalan merek Android sejak tahun 2011. Sedangkan produsen ponsel Android lainnya seperti LG, HTC, dan Motorola Mobility milik Google, telah berjuang keras untuk memasarkan produknya sejak tahun 2011. Ironisnya, di saat Google tidak mendapatkan apapun dari hasil penjualan produk Android secara langsung, Microsoft dan Apple malah berhasil memenangkan gugatan atas pembayaran royalti paten dari produsen perangkat Android. Berikut ini adalah daftar versi Android hingga saat ini. Silahkan pause untuk melihat. Kali ini ayo kita berkenalan dengan sistem operasi yang identik icon penguin ada. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Linux aslinya dikembangkan untuk komputer pribadi berarsitektur Intel x86, tetapi seiring waktu Linux telah diportasi ke banyak arsitektur, lebih banyak daripada sistem operasi lainnya. Sejak pertengahan 1990-an hingga 2000-an, Linux menjadi sistem operasi yang mendominasi di pasar peladen, komputasi awan, dan superkomputer. Linux juga mendominasi di pasar ponsel melalui sistem operasi Android buatan Google, yang digunakan sekitar 72.7% secara global. Meskipun Linux hanya digunakan sekitar 2.3% di komputer meja secara global, Chromebook yang menggunakan distribusi Linux Chrome OS mendominasi tingkat pertumbuhan pasar komputer pribadi sebesar 275% akhir-akhir ini dan di sekolah-sekolah K-12n Amerika Serikat sebagai perangkat pembelajaran. Linux dimulai pertama kali pada tanggal 25 Agustus tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Ia mengumumkan Linux yang awalnya adalah proyek komputer hobinya di newsgroup Com/os, Linux.
Pada tahun 1992, Tannenbaum menulis sebuah artikel di Usenet mengklaim bahwa Linux sudah ketinggalan zaman. Dalam artikelnya, ia mengkritik Linux sebagai sebuah sistem operasi dengan rancangan monolitik dan terlalu terpaku dengan arsitektur x86 sehingga tidak bersifat portable, di mana digambarkannya sebagai sebuah kesalahan mendasar. Tannenbaum menyarankan bahwa mereka yang menginginkan sebuah sistem operasi modern harus melihat kepada sebuah rancangan yang berdasarkan kepada model mikrokernel. Tulisan tersebut menekankan tanggung jawab Torvald yang berujung kepada sebuah debat tentang rancangan kernel monolitik dan mikrokernel. Linux dikendalikan oleh pengembang dan komunitas penggunanya. Di banyak kota dan wilayah, asosiasi lokal yang dikenal dengan nama kelompok pengguna Linux mempromosikan Linux dengan mengadakan pertemuan, demonstrasi, pelatihan, dukungan teknis dan instalasi sistem operasi Linux secara gratis. Ada banyak juga komunitas internet yang menyediakan dukungan terhadap pengembang dan pengguna Linux. Distribusi Linux memiliki milis dengan pembagian topik seperti penggunaan atau pengembangan. Ada beberapa situs web teknologi yang berfokuskan kepada Linux. Linux Weekly News adalah sebuah cernaan mingguan dari berita-berita yang berkaitan dengan Linux. Sementara itu Linux Journal merupakan majalah Linux daring yang dirilis setiap bulan. Slashdot adalah situs web berita yang berhubungan dengan teknologi yang memiliki banyak berita tentang Linux dan perangkat lunak bebas. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal portasi Linux untuk beberapa perangkat lunak MacOS dan Windows untuk domain seperti penerbitan desktop dan audio profesional, aplikasi yang secara kasar sama dengan aplikasi-aplikasi untuk Mac dan Windows tersebut tersedia di Linux. Program-program bebas ini dapat diunduh dan diinstal dengan satu klik dan sebuah tanda tangan digital menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang menambahkan virus atau spyware ke program-program tersebut. Banyak perangkat lunak bebas yang populer di Linux juga tersedia di Windows, seperti Pidgin, Apache OpenOffice, dan GNOME. Crossover merupakan perangkat lunak berbayar berbasis proyek sumber terbuka Wine yang dapat menjalankan versi lama dari Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Terdapat banyak distribusi Linux, lebih dikenali sebagai distro, yang dibuat oleh individu, grup, atau lembaga lain. Masing-masing disertakan dengan program sistem dan program aplikasi tambahan, di samping menyertakan suatu program yang memasang keseluruhan sistem di komputer, installer program. Inti di setiap distribusi Linux adalah kernel, koleksi program dari proyek GNU, atau proyek lain, cangkang, shell, dan atur cara utilitas seperti pustaka, libraries, kompilator, dan penyunting, editor. Kebanyakan sistem juga menyertakan atur cara dan utilitas yang bukan GNU. Bagaimanapun, utilitas tersebut dapat dipisahkan dan sistem ala UNIX masih tersedia. Beberapa contoh adalah atur cara dan utility dari BSD dan sistem grafik X Windows System. X menyediakan antarmuka grafis, GUI, yang umum untuk Linux. Aplikasi sistem operasi Linux. Pengguna Linux, yang pada umumnya memasang dan melakukan sendiri konfigurasi terhadap sistem, lebih cenderung mengerti teknologi dibanding pengguna Microsoft Windows atau Mac OS. Mereka sering disebut hacker atau geek. Namun stereotipe ini semakin berkurang dengan peningkatan sifat ramah pengguna Linux dan makin luasnya pengguna distribusi. Linux telah membuat pencapaian yang cukup baik dalam pasaran komputer server dan komputer tujuan khusus, seperti mesin render gambar dan server web. Linux juga mulai populer dalam pasaran komputer desktop. Linux merupakan asas kepada kombinasi program server LAMP, kependekan dari Linux, Apache, MySQL, Perl PHP, Python. LAMP telah mencapai popularitas yang luas di kalangan pengembang web. Linux juga sering digunakan sebagai sistem operasi tertanam atau bawaan. Biaya pengadaan Linux yang murah memungkinkan penggunaannya dalam peralatan seperti komputer, yaitu komputer berbiaya rendah yang ditujukan pada penduduk berpendapatan rendah di negara-negara berkembang. Dengan lingkungan desktop seperti KDE dan GNOME, Linux menawarkan antarmuka pengguna yang lebih menyerupai Apple Macintosh atau Microsoft Windows daripada antarmuka baris teks seperti Unix.
Oleh karena itu, lebih banyak program grafik dapat ditemui pada Linux yang menawarkan berbagai fungsi yang ada pada utilitas komersial. Berkat ini adalah beberapa distro dari Linux. Pause untuk melihat. Dan yang ketiga dan keempat ada sistem operasi yang berasal dari tempat atau perusahaan besutan pengembang yang sama yaitu Macintosh, atau disingkat Mac, adalah salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. Komputer ini dinamakan berdasarkan Macintosh, jenis Apple yang disukai Jeff Raskin. Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari tahun 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Macintosh adalah komputer pertama yang memperkenalkan sistem antarmuka grafis, GUI. Pada waktu itu, langkah yang dilakukan Apple adalah sebuah perkembangan revolusioner dalam dunia komputer personal. Pembuatan Mac merupakan suatu wujud model integrasi vertikal yang mana Apple memfasilitasi seluruh aspek perangkat keras dan juga sistem operasinya yang terinstal di dalam seluruh komputer Mac. Hal ini berbeda dengan komputer tipe PC pada umumnya, di mana banyak produsen membuat dan mengintegrasikan perangkat keras dengan sistem operasi yang dibuat oleh produsen lain. Sementara itu, Apple secara eksklusif membuat perangkat keras Mac dan mengatur bagaimana sistem internalnya, desain, dan juga harganya. Tidak hanya itu, Apple juga tidak melisensikan Mac OS X untuk komputer non-Apple. Berikut adalah daftar komputer Mac berdasarkan tahun pembuatan. Saat peluncuran pertama Mac OS X, tahun 2001 sampai tahun 2006, Mac OS X hanya dapat dijalankan menggunakan komputer Mac berbasis prosesor PowerPC. Mulai 2006 Mac OS X, Tiger dan Leopard dapat dijalankan menggunakan komputer dengan basis prosesor Intel dan PowerPC. Kemudian Apple meluncurkan Snow Leopard yang merupakan versi pertama Mac OS X yang hanya dapat dijalankan di prosesor Intel Max. Semenjak dikeluarkannya Mac OS X 10.7, Lion OS X menghapus dukungan terhadap prosesor Intel 32-bit, sampai versi terbarunya sekarang, Mac OS X hanya dapat dijalankan pada prosesor 64-bit Intel. Mac OS X Server juga dirilis pada tahun 2001. Pada dasarnya versi server ini mirip dengan versi standarnya, dengan perbedaan bahwa versi server workgroup dalam komputer berskala besar. Contoh fitur tambahan yang tersedia untuk versi ini adalah peranti lunak untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti SMTP, SMB, LDAP, dan DNS. Selain itu cara melisensinya juga berbeda. Mencakup peranti lunak untuk manajemen dan administrasi Mac OS X adalah sistem operasi yang menggunakan kernel BSD sehingga beberapa kalangan mengatakan bahwa Mac OS X termasuk dalam keluarga Unix. Hal yang menarik dari OS ini adalah keindahan tampilannya sehingga menjadikannya panutan bagi pengembang desktop lain. Rilis terakhir Mac OS diluncurkan tanggal 30 September tahun 2015 dengan kode El Capitan, dengan versi pukul 10.11. Dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna. Karakter X adalah nomor Romawi yang berarti 10, di mana versi ini adalah penerus dari sistem operasi yang digunakan sebelumnya seperti Mac OS 8 dan Mac OS 9. Beberapa orang membacanya sebagai huruf X yang terdengar seperti X. Salah satu alasan mengapa mereka menafsir sedemikian karena tradisi untuk memberikan nama sistem operasi yang berbasis Unix dengan akhiran X, misalnya XPRIX, Linux, Minix, Ultrix, Xenix. Versi pertama Mac OS X, Mac OS X Server 1.0, adalah produk transisi, menggunakan antarmuka yang mirip dengan Mac OS klasik. Aplikasi Mac OS X dapat ditulis ulang menggunakan API Carbon, tetapi juga dapat dijalankan secara langsung menggunakan Classic Environment dengan penurunan performa. Versi konsumen Mac OS X dirilis tahun 2001 dengan Mac OS X 10.0. Mendapatkan ulasan beragam, dengan nilai positif untuk antarmuka Aqua, namun nilai negatif untuk performa yang lambat.
Rilis selanjutnya, Apple dengan cepat mengembangkan beberapa rilis terbaru dari macOS X versi 10.4 Tiger diberitakan membuat eksekutif Microsoft kaget dengan sejumlah fitur seperti pencarian berkas yang cepat serta peningkatan grafis, hal yang bertahun-tahun diusahakan oleh Microsoft untuk Windows. Dengan berkembangnya sistem operasi, perbedaan macOS dan macOS klasik semakin jauh dengan aplikasi yang ditambahkan maupun dikurangi. Rilis terkini macOS diumumkan pada Worldwide Developer Conference (WWDC) 2019 dengan kode Catalina dengan versi pukul 10.15. Berikut ini riwayat versi pada Mac. iOS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. Khusus untuk perangkat kerasnya, awalnya diluncurkan pada 2007 untuk iPhone, iOS telah diperluas untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPod Touch dan iPad. Pada Maret tahun 2018, Apple App Store berisi lebih dari 2,1 juta aplikasi iOS, 1 juta diantaranya adalah asli untuk iPad. Akselerometer internal digunakan oleh beberapa aplikasi untuk merespons guncangan perangkat atau memutarnya dalam 3 dimensi. Apple telah dipuji secara signifikan karena memasukkan fungsi aksesibilitas menyeluruh ke iOS, memungkinkan pengguna dengan cacat penglihatan dan pendengaran untuk menggunakan produknya dengan benar. Pada semua perangkat iOS terbaru, iOS secara rutin memeriksa ketersediaan pembaruan, dan jika ada, akan meminta pengguna untuk mengizinkan pemasangan otomatisnya. iOS 13 dan iOS 14 khusus untuk iPhone dan iPod Touch karena varian iPad sekarang disebut iPadOS. Pada tahun 2005, ketika Steve Jobs mulai merencanakan iPhone, ia memiliki pilihan untuk mengecilkan Mac yang akan menjadi prestasi epic teknik atau memperbesar iPod. Forstall juga bertanggung jawab untuk membuat kit pengembangan perangkat lunak bagi programmer untuk membuat aplikasi iPhone, serta App Store di iTunes. Apple menyediakan pembaruan besar untuk sistem operasi iOS setiap tahun melalui iTunes dan juga, untuk iOS 5 dan yang lebih baru, over the air. Ini tersedia untuk iPhone 6s dan yang lebih baru, dan iPod Touch generasi ke-7. Awalnya, pengguna iPod Touch harus membayar untuk pembaruan perangkat lunak sistem. Persyaratan untuk membayar untuk meningkatkan menyebabkan pemilik iPod Touch tinggal jauh dari pembaruan.